kita bisa mungkin mengucap syukur pada waktu semua dalam keadaan baik. Rasanya nggak sulit kita mengatakan, puji Tuhan betapa baiknya Bapak, kalau semua keadaan ini oke-oke saja. Tapi bisakah kita tetap bersyukur pada waktu keadaan nggak menyenangkan? Seperti pengalaman saya di Bali saat ini di dalam merekam video-video, entah itu rekaman kulineran maupun rekaman renungan, saya mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Setelah nginep beberapa hari di Bali di hotel, ya saya biasa memakai waktu yang ada untuk merekam. Saya keluar dari kamar hotel dan saya mencari lokasi untuk merekam. Kemudian saya coba merekam beberapa saat, ya, dan kemudian selesai. Saya rekaman pakai sebuah kamera yang kecil merek DJI, saudara. Ya, itu berguna bagi saya karena tidak perlu memakai tripod yang berat ataupun tripod yang sedikit repot, tapi alatnya cuma kecil ya, sehingga saya bisa bawa-bawa itu pada waktu saya mau keluar kota atau pergi ke tempat-tempat lain untuk merekam. Saya pasti membawa alat itu karena memudahkan, tidak perlu susah-susah bawa alat-alat yang berat atau yang besar. Nah, saya merekam pakai alat itu dan kemudian selesai saya masukkan ke tas. Saya memakai tas backpack yang ada di tas punggung, ya, dan saya masukkan kamera itu di tas saya. Saya taruh kamera itu di bagian yang paling belakang dan tidak saya sleting, tidak saya tutup. Karena pikirnya sebentar lagi alat itu saya pakai buat apa sih? Ya tutup, buka, ya sleting di tutup, kemudian harus dibuka lagi, sedikit repot. Saya pikir udahlah praktis aja, saya nggak tutup tas saya, kemudian saya taruh di pundak saya, tapi tidak saya backpack itu tidak saya taruh di dua tangan, saya cuma taruh di tangan saya yang kanan satu saja dengan tas yang terbuka sletingnya. Kemudian saya berjalan dan tiba-tiba saya mendengar seperti ada barang jatuh. Ya, secara otomatis refleks saya menoleh ke belakang dan melihat apakah ada barang saya yang terjatuh. Tapi nggak kelihatan. Saya tetap jalan saja, tidak menghiraukan suara itu. Dan pada waktu saya berjalan ada kembali suara yang mengatakan, deketi dan lihat, coba cek apakah betul tidak ada barang yang jatuh. Saya ini kan kakinya masih sakit, nyeri. Ya, ujung-ujung jari tangan maupun ujung-ujung jari kaki dan telapak kaki itu masih nyeri. Syarafnya yang namanya penyakit neuropati itu sangat mengganggu, sehingga membuat saya enggan berbalik dan pergi ke tempat di mana saya rekaman. Saya lupakan hal itu dan kemudian apa yang terjadi pada waktu malam, saya coba mencari alat kamera saya dan betul saja kamera saya gone, hilang, lenyap, nggak ada. Saya cari-cari, kenapa? Karena itu pasti jatuh. Saya sedikit nyesal dan sedikit rasanya kecewa banget sama diri saya. Ya, kenapa sih udah ada suara yang mengatakan jangan taruh di tas itu dengan tas yang terbuka, tutup, sleting, tapi saya tidak hiraukan. Dan kemudian ada suara kembali yang berkata, dekati tempat itu lagi dan cek, periksa apakah ada barang-barangmu yang tertinggal. Saya juga nggak hiraukan. Ada begitu banyak sebetulnya pertolongan Tuhan mengingatkan kita, tetapi suara hati kita yang telah memberitahu, yang saya percaya itu adalah Tuhan yang memberikan signal. Tapi sebagai manusia kita ini seringkali lalai, khususnya saya. Dan beberapa hari saya harus merekam lewat HP, kadang-kala saya harus memakai tripod. Ya, saya lagi rekam, wah tiba-tiba hujan, saudara. Itu tiba-tiba udara hujan dan diiringi dengan angin yang cukup keras, yang membuat HP saya yang lagi ngerekam dengan tripod itu jatuh. Waktu saya lihat, tripod saya tidak lagi bisa dipakai. Ya,
mic wireless di mana buat saya merekam suara itu wireless juga patah, hancur, pecah karena jatuh. Sehingga sekarang rekaman saya tidak lagi menggunakan mic wireless. Saya tidak lagi menggunakan mic wireless, saudara, karena sulit. Tidak ada mic lagi di mana saya bisa merekam suara saya dengan baik. Entah, saya nggak tahu, pasti saya tahu hasilnya tidak bagus karena suara saya tidak bisa terdengar jernih. Apakah pada saat saya mengalami itu saya mempunyai dua pilihan, yaitu yang pertama menyerah saja, tapi yang kedua ada pilihan saya tidak mau menyerah. Saya coba terus lakukan apa yang bisa saya lakukan dengan apa adanya. Saya akhirnya memilih pilihan yang kedua. Kenapa? Bukan karena saya hebat, bukan karena saya ini orang yang nggak nyerah, nggak kenal menyerah, pantang mundur, bukan. Tetapi di dalam hati saya, dalam benak saya sudah merasakan begitu banyak kebaikan Tuhan. Dan rasanya kalau saya nggak ceritakan kebaikan Tuhan, setiap jalan-jalan saya rasanya kurang komplit kalau saya tidak merekam. Saya bisa ada sebagaimana hari ini bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, tapi saya sadar sesadarnya hari ini saya ada karena kebaikan Tuhan. Saya boleh sehat, sembuh dari kanker, itu kebaikan Tuhan. Saya bisa jalan-jalan walaupun dengan kaki yang masih sakit, kaki saya sedikit susah jalan, tapi karena saya merasakan kasih-Nya yang begitu besar. Saudara, kalau Anda merasakan kasih Bapa yang begitu limpah di dalam hati kita, saya percaya kita tidak tahan untuk tidak bercerita. Kita tidak akan bisa menahan mulut kita untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Setiap saya pergi entah kemanapun, ya saya nginep di tempat-tempat tertentu, saya pasti gunakan waktu saya untuk ngerekam. Karena di tempat-tempat lain saya menemukan pemandangan-pemandangan atau tempat-tempat yang menurut saya bagus, di mana saya bisa merekam itu dan membagikan kepada Anda, sehingga Anda juga menikmati pemandangan-pemandangan yang cukup indah walaupun Anda tidak ada di sini. Amin. Yang kedua, rasanya pergi-pergi saya akan menjadi komplit kalau saya juga menceritakan kasih Tuhan lewat rekaman-rekaman yang saya buat ini, agar biarlah setiap orang yang mendengarnya juga boleh diberkati. Jadi menurut saya, apapun yang tengah terjadi atas hidup kita, kalau kita masih melihat kebaikan Tuhan, kita masih bisa bersyukur. Saya bisa saja melihat kejadian yang ada di hidup saya saat ini. Kalau saya memikirkan penyakit, kalau saya memikirkan keadaan, mungkin saya nggak berbahagia, saya tidak bisa enjoy. Dan mungkin saja saya bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Tapi kalau kita mau ubah pandangan kita, kita arahkan pandangan kita kepada kebaikan Tuhan, kita rasakan kebaikan Tuhan, saya percaya kejadian-kejadian yang kecil seperti ini tidak akan membuat kita terganggu, karena kita masih tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan. Buat saya, kebaikan Tuhan tetap limpah. Di tengah keadaan apapun saya berkata Tuhan baik. Walaupun kamera saya hilang, saya berkata Tuhan baik, karena saya masih bisa merekam dengan HP saya. Pada waktu nyeri kaki saya, puji Tuhan, walaupun sakit, saya masih tetap bisa berjalan, tidak perlu kursi roda, tidak sampai berbaring di ranjang. Saya berkata puji Tuhan. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang bisa kita rasakan. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang membuat kita sebetulnya bersyukur. Karena bagaimanapun keadaan kita, Anda dan saya masih diberi nafas sampai hari ini. Amin. Yesaya 54 ayat 10, saya bacakan dari terjemahan Alkitab bahasa yang lain. Dikatakan begini,
Meskipun gunung-gunung hilang dan bukit-bukit lenyap, kasih serta kesetiaanku tidak akan meninggalkan engkau. Perjanjian damai sejahteraku tidak akan kuingkari. Demikianlah firman Tuhan yang menaruh belas kasihan kepadamu. Apapun yang terjadi, bukit boleh runtuh, gunung boleh goyah, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Perjanjian damai yang dibuat antara Anda dan saya dengan Tuhan Bapa kita tidak akan Bapa ingkar. Amin. Dengan janji yang seperti ini membuat kita akan terus tetap bisa bersyukur di tengah keadaan yang tidak baik sekalipun. Kita tetap bisa melihat kebaikan Tuhan, karena Dia yang berjanji tidak akan mengingkari janjinya. Dia tidak akan tinggalkan kita. Saya melihat kebaikan Tuhan tetap ada. Walaupun kamera saya hilang, saya masih tetap bisa merekam karena saya masih punya HP yang bisa merekam. Waktu tripod saya patah, saya masih bisa merekam dengan taruh HP saya di tempat-tempat yang cukup tinggi walaupun sulit carinya. Kadangkala saya harus pakai kotak tisu dan sebagainya. Kalau Anda lihat, ya kadangkala saya mencari benda-benda hanya untuk membantu supaya HP saya bisa merekam saya dengan baik. Kan nggak mungkin saya pegangin, saudara. Saya masih tetap bersyukur karena masih ada benda-benda yang saya masih bisa gunakan untuk membantu saya di dalam merekam. Walaupun mic suara wireless saya patah, pecah, hancur, saya masih bisa tetap merekam dengan suara saya walaupun sedikit berisik. Terlebih lagi walaupun neuropati kaki saya, jari-jari, telapak nyeri, bahkan saudara tulang saya tiba-tiba sakit sehingga membuat saya sulit berjalan. Tetapi saya bersyukur toh saya masih bisa berjalan. Saya tidak terbaring sakit, saya tidak terbaring di kamar, saya tidak terbaring di ranjang atau memakai kursi roda. Saya masih berjalan walaupun tertatih-tatih. Saya berkata Tuhan baik. Saya kehilangan, ya ada banyak hal di mana saya kehilangan. Tapi saya bersyukur saya belum kehilangan nyawa saya. Saya tidak kehilangan nyawa saya. Saya masih bisa bersyukur kepada Bapa. Amin. Saya tidak kehilangan anak-anak, suami, keluarga. Saya tidak kehilangan hal-hal yang lebih penting dalam hidup saya. Bahkan pada waktu saya kehilangan kesehatan karena kanker, saya tetap bisa bersyukur. Saya masih bisa bernafas sampai hari ini. Amin. Itulah Bapa kita, itulah Tuhan kita yang sangat baik. Jadi kesaksian ini saya berdoa dan berharap biarlah tetap memberikan kita semangat, memberikan kita tetap iman teguh, karena Bapa yang kau percayai adalah Bapa yang setia. Amin. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia.